warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya, meskipun kali ini kita belajarnya secara daring. Dan untuk itu anak-anakku harus tetap jaga kesehatan ya, dan harus tetap semangat dalam belajar. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Kisna Ananda Arifiani Nur. Bisa kalian panggil dengan Bu Kisna. Untuk mengetahui kehadiran anak-anakku dalam pembelajaran dari kali ini, silahkan anak-anakku bisa menuliskan nama dan nomor absen di WA grup kelas 3 ya. Jangan lupa. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang pimpin ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 3, kali ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pada pembelajaran ke-6 kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita jalankan kali ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu mendata kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan memahami kewajiban dan hak, peserta didik mampu membuat daftar pengalaman berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati soal cerita, peserta didik mampu menentukan 2 bilangan cacah yang selisihnya diketahui. Yang keempat, dengan mengamati contoh, peserta didik mampu membuat pengurangan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Selanjutnya yang kelima, setelah membaca teks, peserta didik mampu menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan, penyelesaian sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah. Selanjutnya yang nomor 7, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, peserta didik mampu bersyukur kepada Tuhan dan menyadari keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah keragaman suku, agama, adat, dan istiadat. Coba amati gambar dan baca teks pada buku siswa halaman 83. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita antara lain, pertama, mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian. Kedua, tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. Ketiga, menatap orang yang berbicara. Keempat, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Kelima, jika orang tersebut membutuhkan tanggapan, maka tanggapilah dengan bijak dan santun. Keenam, jika membutuhkan jawaban, berikan jawaban yang memuaskan. Selanjutnya, yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain antara lain, yang pertama, berbicara harus menatap lawan bicara. Yang kedua, suara harus terdengar jelas oleh lawan bicara. Ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Keempat, jangan menggunakan nada yang tinggi. Kelima, pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Keenam, tenang dalam berbicara atau tidak tergesa-gesa.
Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Hak di antara lain, yang pertama, penampilan rapi dan bersih. Yang kedua, ruang kelas rapi dan bersih. Ketiga, mendapat bimbingan dari guru dan teman. Keempat, mendapatkan nilai yang memuaskan. Kelima, lingkungan sekolah bebas penyakit. Keenam, mendapatkan penghargaan dari guru. Daftar kewajibannya di antara lain, yang pertama, mengenakan pakaian sesuai jadwal. Yang kedua, melaksanakan tugas piket kelas. Yang ketiga, menghormati guru dan teman. Keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Keenam, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Coba amati gambar dan baca teks pada buku siswa halaman 86. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Jawab, siswa yang mengikuti dengan suara lembut dikurangi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, sama dengan siswa yang mengikuti upacara. Yang pertama, 400 dikurangi 180 sama dengan 580. Kedua, 450 dikurangi 130 sama dengan 580. Ketiga, 500 dikurangi 180 sama dengan 580. Keempat, 300 dikurangi 280 sama dengan 580. Kelima, 380 dikurangi 200 sama dengan 580. Ayo berlatih. Kamu suka bermain angka, bukan? Amati kembali cerita tentang upacara di sekolah. Jawablah soal di bawah ini dengan tepat. Pertama, 350 dikurangi titik-titik sama dengan 650. Kedua, titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 650. Ketiga, titik-titik dikurangi 220 sama dengan 650. Keempat, 450 dikurangi titik-titik sama dengan 650. Kelima, titik-titik dikurangi 180 sama dengan 650. Bacalah dengan nyaring. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya anak-anakku bisa mengerjakan soal yang ada di buku siswa halaman 89. Bagaimana perasaan kalian anak-anakku kelas 3 setelah kita melakukan pembelajaran daring? Tentu saja senang ya. Ya, dari beberapa materi yang sudah Ibu berikan, dapat kita simpulkan bahwa tadi kita sudah belajar, yaitu yang pertama pengurangan bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui. Kemudian yang kedua membuat kalimat
ungkapan, saran, dan penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga yaitu kita sudah belajar kewajiban dan hak di sekolah. Dari beberapa materi yang sudah Ibu berikan, silakan anak-anakku kelas 3 bisa belajar ulang selama di rumah ya. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Kemudian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Untuk mengetahui pemahaman anak-anakku tentang materi yang sudah Ibu berikan, silakan anak-anakku bisa mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk Google Form yang Ibu sudah kirimkan di WA grup kelas 3 ya. Silakan bisa mengerjakan. Apabila anak-anakku ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan di WA grup kelas 3 atau bisa PC Ibu ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang pimpin ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.